Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sedanten ingkang kula hormati, wabil khusus nih wonten Gus Sofur, Mbah Nawawi, Gus Sidik, Mas Kawula, Mas Atabik, wonten ning Atia, wonten Mbak Aji, wonten Bu Wakil Bupati, semuanya teman-teman. Pakainya disabel atau difabel tadi kesepakatan? Kemarin saya rembukan sama Gus Sofur itu familiar difabel, tapi katanya untuk menginternasional gampang apa? Disabel. Dari sekian yang saya baca, jadi ada dua pendapat dalam definisi tidak mampu. Ya, ada dua pendapat ulama untuk atau tentang definisi tidak mampu. Pikirannya Imam Syafi'i, tidak mampu itu termasuk tidak mampu bayar orang lain atau tidak mampu minta tolong orang lain. Jadi pikirannya Imam Syafi'i, misalnya ada orang nggak punya kaki, tapi dia bisa menyewa orang yang nuntun dia haji, baik lewat nyewa atau lewat loyalis, lewat muhibbin, maka tetap wajib apa? Haji. Begitu juga di bab istinja, di bab wudhu dan seterusnya. Karena kata mustati' mampu itu ya termasuk dengan asumsi mampunya dengan pertolongan orang apa? Orang lain. Baik orang lain itu disewa atau sukarelawan atau apalah keluarga. Sehingga menurut Imam Syafi'i, kalau orang yang susah ke kamar mandi tapi bisa karena dibantu, maka ketentuan istinja ya wajib, wudhu ya wajib, semuanya normal wajib karena dia dianggap mampu karena ada apa? Pembantunya atau ada orang lain. Tapi dalam pikiran Abu Hanifah, pikiran atau kalau dalam bahasa fikih disebut ijtihadnya Abu Hanifah, kata mampu itu asumsinya ya harus dia sendiri yang mampu, ya dia yang melakukan ya. Sehingga di fikih ini misalnya orang disabel, habis kemarin yang dicontohkan Mbak ini siapa dari Badek ya? Mbak Saras itu misalnya habis dari kamar mandi, yang nganter sudah ke pasar atau ke sekolah, terus dia harus ke kamar mandi lagi misalnya susah, dalam mazhab Abu Hanifah sudah dianggap gak mampu, terus dia bisa sholat seadanya dan tidak wajib i'adah. Jadi ini saya baca beberapa pikiran ulama ya, sesuai di buku panduan PBN halaman 73. Ar-rajulul maridu idza lam takun lahu imra'atun wala amatun walahu ibnun aw akhun wa huwa la yaqdiru 'alal wudu qala yuwaddi'uhu ibnuhu aw akhuhu ghairal istinja fa innahu la yamussu farjahu wa yasqutu anhu. Jadi ada seseorang sakit, dia gak bisa wudhu, bisanya wudhu kalau diwudhukan anaknya atau saudaranya, ya dia harus tetap wudhu. Tapi nanti misalnya dia harus sesuci, gak usah sesuci karena nanti efek dari sesuci itu kan kepegang orang lain, yang efeknya justru wudhunya menjadi apa? Batal. Selain urusan malu ya, karena fakir tidak bakas malu, bakas sah tidak sah. Terus wal mar'ah al marido idalam yakun laha zaujun. Makanya ini catatannya kalau perempuan ya harus suaminya, karena satu-satunya orang yang boleh melihat auratnya itu hanya apa? Suaminya. Walaha bintun auhtun tuwaddiuha wa yasqutu anhal istinja. Walayak fa'ana hadat tafsir yajri fi man sallat yadahu li annahu fi hukmil marid. Begitu juga orang-orang yang tangannya nggak berfungsi misalnya. Nah ini terus anna madzhab Abi Hanifah annal marid idza ajaza anil ima bi ra'si jaza lahu tarkus shalat fa in syafiya ba'da mudi yaumin fala qada alaih. Intinya ini perdebatan tentang definisi tidak mampu. Ya, seorang lagi definisi tidak mampu. Tidak mampu itu menurut pikiran Abu Hanifah ya tidak dengan asumsi dibantu orang lain.
Tapi kalau pikirannya Imam Syafi'i tidak mampu, artinya dengan segala kemungkinan dibantu orang lain pun tidak mampu. Tapi kalau dia orang kaya, mampu menyewa orang yang mudoni atau kiai yang punya loyalis ya, punya muhibbin yang mudoni, itu masih dianggap apa? Mampu. Jadi itu pikiran-pikiran antara Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Jadi nanti begitu seterusnya di fikih-fikih seterusnya. Yang jelas kemarin saya juga matur sama Gus Zubur ketika di Demak pas ada acara ditimbali Habib Lutfi itu di Mu'in, Fathul Mu'in itu. Dan ini pengalaman saya ketika ibu saya pun mulai sepuh agak sakit-sakitan. Cuma aku jamak oleh orang, mun bu jamak mawon karena kalau ke kamar mandi berat. Harus libatkan 2 mbak sampai 3 mbak, itu pun riskan, andekan kepleset tetap nyuwun sewu tetap jatuh. Mbak kan tetap nggak mampu. Ibu saya itu gendut termasuk lemu, sampai sepuh itu masih lemu. Akhirnya supaya ringan, beliau tak minta jamak takdim. Kenapa pilihan saya takdim? Musaroatan lil khairat, supaya cepat melakukan kebaikan. Tapi saya pernah dengar fatwanya Mbah Mun, nak ora permanen ha. Zaman itu ada seorang Kopassus sering latihan melewati waktu sholat. Itu Mbah Mun gak setuju jamak takdim kalau untuk Kopassus. Mbah Mun mintanya jamak takhir, karena kata beliau merubah sholat dari waktu kedua ke pertama itu ekstrim karena belum masuk waktunya. Tapi kalau merubah waktu pertama ke kedua itu hanya mirip kodok, sehingga meskipun sebabnya tidak meyakinkan, tapi ini tidak begitu merubah konstruksi sholat. Karena kalau zuhur di asar itu mirip apa? Kodok. Tapi kalau asar ke zuhur ini sebabnya harus benar-benar mutahakkok, harus nyata. Nah, tapi untuk teman-teman yang disabel, karena sebabnya sudah muhakkok, sudah nyata, dan kangelannya juga sudah apa? Nyata, saya lebih senang jamaknya apa? Takdim. Ibu saya dulu ya takdim, karena musaroatan lil khairat, supaya cepat-cepat bisa melakukan apa? Kebaikan. Tapi kalau kayak latihan Kopassus, orang-orang yang sehat cuma karena disiplin latihan harus meninggalkan duhur, itu kata Mbah Mun mendingan milih apa? Takhir, karena kalau takhir hanya mirip apa? Qodok. Artinya kalau duhur jadi di waktu asar kan ya mirip kita sholat qodok. Jadi andaikan tidak sah secara disiplin jamak takhir, tetap sah sebagai apa? Qodok. Ya jadi monggo mawon nanti teman-teman enaknya gimana, karena secara fakta kan kemarin banyak teman-teman cerita kadang pas mau wudhu lagi yang nganter sudah ke pasar, atau yang nganter sebenarnya kadang ada suaminya pas tukaran, macam-macam lah. Itu juga lebih ekstrim ketimbang ke pasar kan. Ada tapi baru nggak mesra ya Mas Sidik, pernah nggak? Ada, Mas Sidiknya ada tapi sedang tidak mesra, itu kan wujud dulu. Ada ini pelaku. Ya Pak Haji ya, kalau pas gak mesra masih mau bantu. Jadi tapi intinya itu, nah ini yang sebagai obat saya baca hadis ini berkali-kali di hati saya, terus di mental saya juga sering punya banyak masalah, dan alhamdulillah juga sering didatangi orang-orang bermasalah. Mulai masalah ekonomi, politik, sampai keluarga sering datang ke saya. Termasuk orang-orang yang mau cerai itu adalah konsultasinya sama saya. Itu sering tak beginikan, kamu kalau cerai itu duda, tapi kalau tetap kawin namanya punya istri. Keren mana dimarahin istri sama duda? Keren punya istri, sudah gak usah cerai. Anggap saja harganya itu ya dimarahin. Ini saya bacakan hadis yang insya Allah jadi obat semua kita yang punya banyak masalah. Ini di Ibnu Majah halamannya 631. Kalau nomor hadisnya ini karena ada Gus Sidik ribet tukang protes ini 4321. Nanti dicari gitu 4321 nomor hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahli dunya minal kufar fa yuqalu ihmisu fin nari khamsa fa yuhmasu fiha. Suma yuqalu lahu ay fulan hal asoba kana imun qattu fa yaqulullah ma asobani naimun qattu. Jadi ada orang yang ternikmat di dunia, di an'ami ahli dunya. An'am itu wazannya afdol.
orang ternikmat zaman hidup di dunia. Nah, mungkin istrinya banyak, cantik, senang semua, terus pokoknya semuanya sekelas A. Kemudian setelah di akhirat dimasukkan neraka sedikit sama Allah. Terus ditanya sama Allah, kamu di dunia pernah dapat nikmat enggak? Terus dia menjawab, Allah, saya tidak pernah mendapat nikmat, dibanding akhirnya harus masuk neraka selamanya. Terus ini kebalikan, wa yu'ta bi asaddil mu'minina dzurran wa balaan, didatangkan orang yang di dunia ini bawaannya hanya ada problem, entah problem fisik, entah problem ekonomi, entah keluarga, pokoknya nggak seneng lah, pokoknya sial terus nasibnya, entah salah lahirnya, entah salah tanggalnya, nggak tahu, pokoknya sial terus. Fa yuqalu izmisuhu khamsatan fil jannah, kemudian orang ini sama Allah diganjar masuk surga. Setelah dimasukkan surga, fa yuqalu lahu ay fulan hal asabaka dzurrun qattu aw bala, pernah enggak kamu di dunia merasakan susahnya hidup di dunia? Fayaqulullah, saya sama sekali tidak sakit, karena di dunia ini kan maksimal paling 80 tahun. Kita pernah kecil gak mikir kan sampai 10 tahun. ABG puber bayangannya ngayal untuk bojo ganteng ya serah susah. Dari itu neka ya sudah, seninya ya macam-macam. Ya pokoknya walhasil antara masalah dan nikmat itu masih banyak nikmat. Nanti setelah kita masuk surga itu ditanya sama Allah, pernah gak kamu menderita di dunia? Tidak, Gusti, sama sekali. Ma asobani qattu dzurrun wala balaa. Makanya saya berharap apapun masalah kita di dunia, orientasi kita ini sholat, orientasi kita ini nyari ridhonya Allah, sehingga semua yang kita alami itu menjadi sepele. Makanya saya kemarin matur sama Mbak Atia sama teman-teman di Sabel, kita kembali ke kiai-kiai dulu. Selalu kalau pidato terutama nikmati iman dan apa? Islam. Bahwa faktanya kita ini punya nikmat terbesar yang mengalahkan semua nikmat, yaitu iman dan Islam. Meskipun kita dalam berkeluarga mungkin konflik, mungkin suami itu gak pati bener, istri gak bener, tetangga gak bener, macam-macam lah. Sampai itu sepele semua, karena kita punya nikmat terbaik yaitu apa? Iman dan Islam. Pokoknya menurut semua itu mawon. Pokoknya imannya oleh pincang, oleh pokok. Kok iman ini yang benar, iman itu ini hadis favorit saya ketika saya punya banyak masalah atau dimintai konsultasi oleh orang-orang yang banyak masalah. Itu nanti orang-orang yang paling nikmat di dunia ketika ditanya, karena faktanya nanti masuk neraka, bilang nggak pernah mendapat apa? Nikmat. Sebaliknya orang yang paling sial di dunia ketika akhirnya masuk surga nganggap semuanya itu tidak ada masalah.